Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Okta Mega Fortuna dengan NIM 19000015018. Saya merupakan mahasiswi Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai infeksi parasit beserta model matematikanya. Video ini disusun untuk memenuhi tugas matematika biologi oleh Bapak Dr. Yudi Aryadi, SSI MSI. Untuk topik yang dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada infeksi parasit, kemudian yang kedua ada siklus hidup parasit penyakit malaria, dan yang terakhir ada model matematika untuk infeksi parasit. Nah, infeksi parasit itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit, misalnya cacing atau kutu. Infeksi parasit ini terjadi ketika parasit masuk dalam tubuh manusia melalui mulut atau kulit. Dan ketika di dalam tubuh, parasit tersebut akan berkembang dan menginfeksi organ tubuh tertentu. Terdapat 3 jenis parasit yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia, yaitu yang pertama protozoa, kemudian yang kedua adalah cacing, dan yang terakhir adalah ektoparasit. Protozoa merupakan jenis parasit yang umumnya hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Protozoa yang dapat menginfeksi manusia dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu amoeba, ciliata, flagellata, dan sporozoa. Amoeba sendiri merupakan makhluk yang hanya memiliki satu sel tetapi bentuknya dapat berubah. Amoeba merupakan makhluk yang biasanya menyebabkan penyakit amebiasis. Amebiasis adalah infeksi parasit ehistolika di usus. Kemudian ada ciliata. Ciliata adalah protozoa yang bergerak menggunakan silia atau rambut getar. Ciliata merupakan makhluk yang dapat menyebabkan penyakit balantidiasis yang menyerang pencernaan. Kemudian flagellata adalah protozoa mirip hewan yang bergerak dengan flagellata. Contohnya adalah Mixotrichia, merupakan salah satu protozoa yang hidupnya berada pada bagian usus rayap dan selanjutnya akan membantu rayap dalam mencerna kayu. Hal ini dapat terjadi karena adanya enzim selulosa yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir adalah sporozoa. Sporozoa memiliki tubuh sederhana berbentuk bulat panjang dengan sebuah nukleus, tidak mempunyai alat gerak, dan disebut sporozoa karena dalam tahap tertentu dalam hidupnya dapat membentuk sejenis spora. Kemudian ada cacing. Cacing adalah parasit yang umumnya dapat dilihat dengan mata telanjang. Sama seperti protozoa, cacing dapat hidup di dalam atau di luar tubuh manusia. Ada 3 jenis cacing yang menjadi parasit di dalam tubuh manusia, yaitu cacing kepala duri, cacing pipih, dan cacing gelang. Cacing dewasa umumnya hidup di saluran pencernaan, darah, sistem getah bening, atau jaringan di bawah kulit. Namun cacing tidak dapat memperbanyak diri di dalam tubuh manusia. Selain bentuk cacing dewasa, bentuk larva dari cacing juga dapat menginfeksi berbagai jaringan tubuh. Dan yang terakhir adalah ektoparasit, merupakan jenis parasit yang hidup menempel pada kulit inangnya dan bukan hidup di dalamnya. Ektoparasit adalah jenis parasit yang hidup di kulit manusia dan mendapatkan makanan dengan menghisap darah manusia. Salah satu contoh dari ektoparasit adalah Pediculus humanus capitis, yaitu kutu rambut yang menyebabkan kulit kepala terasa gatal. Terdapat 3 tahapan dalam siklus hidup Plasmodium, yaitu yang pertama exoerythrocytic zygozomy, yaitu pertumbuhan aseksual di dalam sel hati atau di luar eritrosit. Kemudian yang kedua ada eritrocytic schizogony, yaitu pertumbuhan aseksual di dalam eritrosit. Dan terakhir itu sporogony, yaitu pertumbuhan seksual di dalam tubuh nyamuk. Siklus exoerythrocytic schizogony itu dimulai pada saat masuknya sporozoid ke dalam darah manusia melalui gigitan nyamuk pada permukaan kulit. Itu terjadi kurang lebih selama 30 menit. Setelah itu, sporozoid akan masuk ke dalam sel hati dan menjadi tropozoid hati. Di dalam sel parenkin hati, sporozoid memulai perkembangan aseksual. Kemudian terbentuk skizon hati yang akan mengeluarkan merozoid ke sirkulasi darah.
Dan P. oval di hati membentuk hipnozoid yang dapat bertahan sampai bertahun-tahun dan menyebabkan terjadinya relaps. Pada suatu saat, bila imunitas tubuh menurun, akan menjadi aktif sehingga dapat menimbulkan relaps atau kambuh. Kemudian pada saat siklus eritrositik skizogoni itu, setelah merozoid menyerang eritrosit dan masuk ke dalam eritrosit parasit, akan berubah menjadi bentuk cincin. Banyak merozoid yang dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh, sedangkan lainnya akan menginvasi eritrosit untuk mulai dengan siklus eritrosit yang baru. Setelah beberapa generasi siklus eritrosit, beberapa merozoid tidak berkembang menjadi skizon dan memulai diri menjadi gametosit jantan dan betina. Pada 3 spesies Plasmodium, bentuk seksual dan aseksualnya beredar dalam peredaran darah. Kemudian pada saat siklus porogoni, apabila nyamuk menghisap darah yang mengandung gametosit di dalam tubuh nyamuk, gamet jantan dan gamet betina akan melakukan pembuahan dan menjadi zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi ookinet, kemudian menembus dinding lambung nyamuk. Di dinding lambung nyamuk tersebut, ookinet akan menjadi ookista dan selanjutnya menjadi sporozoid yang nantinya akan bersifat infektif dan siap ditularkan ke manusia. Selanjutnya untuk model matematikanya, dalam model ini dibagi menjadi 3 kelompok populasi atau kompartemen. Yang pertama adalah mereka yang rentan terhadap penyakit, kemudian mereka yang terinfeksi, dan mereka yang dalam beberapa bentuk pemulihan. Di sini analisis menggunakan model dasar dan 2 penyempurnaan, yaitu kekebalan yang bergantung pada waktu dan parasit yang resisten terhadap obat. Untuk model yang paling banyak digunakan dalam penyakit malaria adalah sistem persamaan diferensial SIRS yang dimodifikasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, populasi pada model ini diasumsikan terdiri dari 3 kelompok, yaitu suspek, infektif, dan remove. Untuk suspek sendiri merupakan populasi orang yang beresiko tertular penyakit. Kemudian infektif adalah populasi orang yang memiliki penyakit dan dapat menyebarkannya. Kemudian yang ketiga ada removed atau mereka yang sembuh dengan kekebalan. Pada model ini terdapat 2 asumsi, yaitu asumsi yang pertama, orang yang rentan terinfeksi pada tingkat yang sebanding dengan jumlah mereka atau disimbolkan dengan min HS untuk parameter tingkat infeksi H. Dan asumsi yang kedua adalah berdasarkan sifat penyakit malaria, mereka dapat sembuh hanya sebagian. Yang terinfeksi adalah mereka yang bergejala parah, sedangkan masa pemulihan itu bergejala ringan dan sanggup melewati gametosis ke nyamuk. Selanjutnya untuk hubungan atau pergerakan antar kelompok ditunjukkan dalam model sistemnya bersamaan dengan tingkatannya. Terlihat seperti pada slide, terdapat 3 persamaan, di mana X itu merupakan jumlah populasi yang rentan terhadap penyakit, Y merupakan jumlah populasi yang terinfeksi, Z merupakan jumlah populasi yang sembuh dari penyakit, parameter H adalah laju penularan penyakit, parameter R adalah laju sembuh sebagian, parameter Rho adalah laju sembuh total, dan beta merupakan laju penularan penyakit telah sembuh. Nah, untuk variabel X, Y, dan Z, semua fungsi T menunjukkan masing-masing ukuran relatif dari kelompok rentan, infektif, dan sebagian pulih. Karena ini adalah ukuran relatif, jumlahnya adalah 1 atau 100%. Dalam model matematika penyakit malaria ini terdapat alur model Aron-May. Untuk penyakit malaria dijelaskan dengan H merupakan tingkat infeksi atau laju penularan. Kemudian untuk parameter R adalah laju pemulihan untuk sebagian, yaitu laju transisi dari grup Y ke grup Z. Oleh karena itu, 1/H adalah waktu rata-rata sampai infeksi dan 1/R waktu rata-rata sampai pemulihan. Model ini menjelaskan bahwa gejala ringan dapat muncul hanya dari gejala berat. Untuk parameter Rho merupakan laju pemulihan dari infeksi, gejala berat ke orang yang suspek atau kondisi sembuh sebagian. Tingkat pemulihan yang tinggi dikaitkan dengan perawatan obat.
Beta merupakan laju penularan penyakit dari orang yang dalam pemulihan sebagian ke orang yang rentan penyakit. Istilah beta HY merupakan laju perpindahan dari pemulihan sebagian ke orang yang rentan penyakit. Karena beta merupakan fungsi dari H, maka semakin besar endemik penyakitnya atau semakin cepat menyebarnya, maka semakin besar tingkat kekebalan di populasi tersebut, sehingga mengakibatkan beta harus menurun dengan meningkatnya H. Untuk bentuk hubungan yang tepat bisa dilihat seperti di slide persamaan tersebut, di mana tau merupakan durasi rata-rata pemulihan parsial, dan jika seseorang terpapar ulang sebelum waktu itu berlalu, maka interval durasi lain dari tau tanpa paparan diperlukan sebelum kembali ke kelompok rentan. Demikian penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.